Setelah membunuh pemimpin Hamas dan Hizbullah, Israel kini membunuh pemimpin Jihad Islam Palestina Muhammad Abdullah. Pada Kamis 10 Oktober 2024, Israel menjatuhi serangan udara ke pemimpin Jihad Islam saat berada di pengungsian Nur Shams. Selain menghabisi nyawa Muhammad Abdullah, Zionis juga merampas senapan M16 dan rompi anti peluru. Dilansir dari Tribunnews.com, pembunuhan pemimpin Jihad Islam itu diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam laporannya, Zionis mengatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan serangan udara. Selain mengenai Muhammad Abdullah, anggota Jihad Islam Palestina lainnya juga tewas dalam serangan tersebut. Dalam operasi yang sama, IDF pun mengatakan bahwa pasukannya juga menyita senapan M16 dan juga rompi anti peluru milik Jihad Islam Palestina. Namun hingga saat ini kelompok Jihad Islam Palestina belum mengonfirmasi soal kematian pemimpinnya tersebut. Diketahui sebelumnya, Abdullah menjadi pemimpin setelah pendahulunya, Muhammad Jaber, dibunuh Israel pada bulan Agustus lalu. Adapun Jihad Islam Palestina sendiri merupakan sekutu Hamas di Gaza yang turut melawan tentara. Pasukan perlawanan Islam Irak kembali meluncurkan serangan ke posisi Israel pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam serangannya itu, perlawanan Islam Irak meluncurkan setidaknya 4 drone berpeledak ke situs vital Israel di Golan Suriah yang diduduki. Detik-detik drone Irak menggempur situs penting Zionis itu pun telah dirilis. Dalam video tampak drone Irak melesat satu persatu dengan kecepatan tinggi. Perlawanan Islam Irak mengklaim serangan itu tepat mengenai sasaran. Di sisi lain, juru bicara militer Israel juga telah mengakui bahwa serangan drone Irak mengakibatkan 2 tentara dari Brigade Golani Batalion 13 tewas dan terluka. Serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF terhadap pangkalan utama PBB di Lebanon melukai 2 tentara nasional Indonesia atau TNI. Imbas serangan tersebut, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengutuk keras Israel. Ia menekankan bahwa serangan Zionis tidak dapat diterima. Dilansir dari Tribunnews.com, kutukan Michel itu diungkapkan di sela-sela pertemuan puncak di Laos, tepatnya pada Jumat 11 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa serangan Israel terhadap operasi penjaga perdamaian PBB di Lebanon bukanlah tindakan yang bertanggung jawab dan tidak dapat diterima. Terlebih serangan tersebut melukai 2 pasukan penjagaan perdamaian Indonesia dan merusak properti PBB. Diketahui sebelumnya 2 prajurit TNI menjadi korban penembakan Israel saat berjaga di markas PBB di Lebanon, tepatnya pada Kamis pagi. Menurut pernyataan pasukan PBB di Lebanon atau UNIFIL, serangan Israel itu sengaja ditembakkan ke menara pengawas di Naqoura, di mana lokasi tersebut dipakai 2 prajurit TNI untuk berjaga. Pasukan PBB mengungkapkan tembakan Israel itu menghantam menara dan melukai kaki TNI. Selain itu, serangan Zionis juga mengakibatkan kamera pemantau PBB mengalami kerusakan. Perang antara Israel dan Hizbullah di Lebanon semakin memanas dalam beberapa waktu belakangan. Buntut situasi tersebut, IDF mengerahkan Brigade Lapis Baja Cadangan ke-205 ke Lebanon Selatan. Detik-detik Brigade Lapis Baja Cadangan ke-205 bergerak ke Lebanon Selatan itu telah dirilis pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam video tersebut tampak tank dan sejumlah kendaraan pengangkut tentara Israel menerobos ke perbatasan melalui hutan.
Sejumlah tentara juga tampak berjalan kaki sembari menenteng senjatanya di tengah-tengah hutan. Dilansir dari The Times of Israel pada Jumat 11 Oktober 2024, IDF mengerahkan Brigade Lapis Baja cadangan ke-205 untuk melawan Hizbullah di Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim bahwa pasukannya telah menghancurkan terowongan Hizbullah dan sejumlah infrastruktur lainnya. Selain itu, IDF mengatakan bahwa pasukannya juga telah menghabisi sejumlah prajurit Hizbullah. Namun di sisi lain, Hizbullah justru mengaku menggagalkan banyak upaya infiltrasi Zionis di perbatasan. Dua 12 kendaraan militer Israel menjadi sasaran Brigade Al-Qassam pada Kamis 10 Oktober 2024. Saat konvoi di lingkungan Jabalia, belasan kendaraan itu dihujani peledak oleh Al-Qassam. Imbas penyergapan tersebut, satu truk tentara Israel dan satu jeep meledak hebat. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam dalam sebuah pernyataan di Telegram. Dalam rilisnya, juru bicara Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya telah menjebak kompi infanteri mekanis milik tentara pendudukan Israel di sekitar kamp Jabalia. Saat iring-iringan 12 kendaraan militer Israel tiba di area tersebut, sebuah peledak sawas diluncurkan. Brigade Al-Qassam mengklaim ledakan itu menyambar sebuah truk yang mengangkut tentara Israel dan sebuah jeep lainnya. Akibat penyergapan tersebut, seluruh tentara yang ada di dalam truk tersebut tewas terbakar hidup-hidup. Al-Qassam juga mengatakan bahwa sejumlah tentara berupaya melarikan diri dalam penyergapan tersebut. Namun pasukannya berhasil mengejar para tentara Zionis dan melenyapkan tentara yang tersisa dari jarak 0 km menggunakan senjata murah. Al-Qassam juga mengklaim telah meledakkan 2 tank Zionis dalam penyergapan tersebut.
Tentara Israel menjadi sasaran penculikan Brigada Al-Qassam di Kamp Jabalia pada Kamis 10 Oktober 2024. Namun saat disergap Al-Qassam, 3 tentara yang ada di dalam satu kendaraan tempur itu berupaya kabur dan berakhir tewas dalam kecelakaan tragis. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh situs berita Israel. Dalam publikasinya dijelaskan bahwa 3 tentara dari unit bantuan administrasi Formasi 460 telah tewas dalam kecelakaan saat disergap oleh sayap militer Hamas. Pasalnya 3 tentara itu terdiri dari 2 komandan dan 1 wakil komandan kompi. Dijelaskan pula kecelakaan itu bermula saat 3 tentara itu disergap oleh Brigada Al-Qassam di lingkungan Jabalia. Dalam penyergapan tersebut, media Zionis juga mengungkapkan adanya upaya penculikan Al-Qassam terhadap salah satu tentara. Oleh karena itu, 3 tentara berpangkat tersebut ketakutan dan berupaya kabur. Namun naasnya, kendaraan tempur yang mereka kemudikan justru mengalami kecelakaan hingga ketiganya pun tewas di lokasi. Meski demikian, situs berita Israel itu mengaku telah menunggu pengumuman resmi dari juru bicara IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.